Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama JSNH Channel. Semoga para mustami' selalu di dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya. Semoga para mustami' dilancarkan di berbagai aktivitasnya dan urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan membahas tentang Al-Baqarah ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Demikian ayat kelima dari surah Al-Baqarah. Adapun fadilahnya,
Barang siapa yang mengharapkan atau berniat atau ingin menjadi orang yang kuat akidahnya dan kuat tauhidnya, atau ingin ma'rifat kepada Allah Ta'ala, maka berbanyaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim 786. Lalu kemudian bacalah ayat ini sebanyak 100 kali. Lalu lanjutkan membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Lalu kemudian baca sholawat 100 kali. Lazimkanlah zikir-zikir tersebut di setiap hari, paling tidak selama 40 hari. Lalu yang kedua, fadilah daripada ayat ini adalah jika Anda menghendaki agar Anda diberikan jalan petunjuk dalam suatu masalah yang berat atau yang besar, atau semisal Anda sedang menghadapi persoalan yang sangat-sangat berat dan Anda berharap ingin mendapatkan jalan keluar dan ingin mendapatkan petunjuk yang maslahat bagi Anda dan bagi orang yang terkait dengan urusan tersebut, maka bacalah Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450. Lalu kemudian bacalah ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 5 sebanyak 450. Lalu kemudian bacalah sholawat sebanyak 450. Itu fadilah yang kedua. Lalu kemudian fadilah yang ketiga, jika anak Anda atau Anda menghendaki agar menjadi ulama yang masyhur dan dijadikan rujukan oleh manusia terkait dengan masalah apapun, baik itu masalah agama, baik itu masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya yang terkait dengan muamalah manusia, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim 786. Kemudian bacalah ayat ini sebanyak 100 kali. Lalu kemudian dilanjutkan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Lalu kemudian ditutup dengan membaca sholawat sebanyak 100 kali. Lazimkanlah pembacaan ini di setiap ba'da salat fardu. Fadilah yang keempat, barang siapa yang ingin hatinya lapang, hatinya luas, dengan diiringi dengan kenyamanan dan ketentraman batin, juga diberikan kesalehan pada dirinya, maka bacalah basmalah sebanyak 786. Kemudian bacalah ayat ini sebanyak 100 kali, dan kemudian bacalah quluhu 100 kali. Kemudian bacalah sholawat 100 kali. Demikian fadilah yang keempat dari ayat ini. Ketika Anda ingin mengaplikasikannya kepada orang lain, semisal anak, semisal saudara, semisal kerabat,
semisal sahabat, semisal teman, semisal kolega dan lain sebagainya, maka bacakanlah sesuai apa yang sudah dijelaskan di dalam kaifiat masing-masing dari keempat fadilah tersebut, kemudian dibacakan ke air putih, lalu kemudian air putih itu diminumkan paling tidak selama 3 hari berturut-turut atau selama seminggu. Semisal Anda berharap anak Anda menjadi akidahnya kuat, terjaga, tauhidnya supaya bagus, silahkan Anda baca basmalah 786, kemudian ayat ini sebanyak 100 kali, lalu kemudian al-ikhlas 100 kali, lalu kemudian sholawat 100 kali. Kemudian ditiupkan ke air, dan air tersebut diminumkan. Lebih baik lagi juga dimandikan. Terus airnya ketika Anda hendak mencampurkan dengan air mawar silahkan, dengan air melati silahkan, dengan air bunga-bungaan silahkan. Itu akan lebih baik, lebih bagus, karena aroma daripada bunga-bungaan itu sebagai aromaterapi menenangkan pikiran, menenangkan akal, menajamkan akal. Juga demikian halnya jika Anda ingin mengaplikasikan pada fadilah yang kedua, yaitu agar seseorang mendapatkan jalan petunjuk, mendapatkan jalan keluar pada persoalan yang dihadapinya. Anda bacakan saja hasbunallah 450, ayat ini 450, lalu sholawat 450, lalu Anda tiupkan ke dalam air putih, dan air putih itu diminumkan kepada orang yang dimaksud. Boleh juga dimandikan. Demikian halnya pada fadilah yang ketiga, yaitu ketika Anda berharap orang lain itu semisal anak Anda, teman, kerabat, dan lain sebagainya, agar menjadi ulama yang masyhur, agar jadi orang yang dijadikan rujukan, entah itu masalah agama maupun masalah dunia yang terkait dengan berbagai muamalahnya, maka bacalah basmalah 786, ditiupkan ke air putih, lalu bacalah ayat ini 100 kali, tiupkan lagi ke air putih, lalu kemudian baca qul 100 kali, tiupkan lagi ke air putih, lalu kemudian baca sholawat 100 kali, tiupkan ke air putih. Lakukan selama 7 kali atau 7 hari. Lalu kemudian barang siapa yang ingin agar orang lain semisal di luar Anda, entah anak Anda, entah istri Anda, entah suami Anda, entah kerabat Anda, entah teman Anda, agar diberikan ketenangan batin, ketentraman batin, kebahagiaan, dan agar hatinya lapang, karena mungkin ada sesuatu dan lain hal yang membuat mereka di luar diri Anda itu, orang yang Anda maksud itu, memiliki masalah yang cukup berat, dan Anda juga berharap orang tersebut menjadi soleh, maka bacalah basmalah sebanyak 786, ditiupkan ke dalam air putih, lalu kemudian bacalah ayat ini 100 kali, ditiupkan ke dalam air putih, lalu kemudian bacalah surah Qul sebanyak 100 kali, kemudian tiupkan ke air putih, lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, lalu ditiupkan ke air putih, dan air putih tersebut diminumkan kepada orang yang kita maksud. Boleh juga untuk sebagian airnya dimandikan. Demikian fadilah daripada surah Al-Baqarah ayat ke-5.
Adapun untuk mendapatkan keempat kaifiat itu secara langsung keempat-empatnya, lakukanlah kaifiat berikut di bawah ini. Jadi Anda melakukan kaifiat ini, maka keempat fadilah itu insya Allah akan Anda dapatkan, baik itu untuk diri Anda maupun untuk diaplikasikan ke orang lain atau dipakaikan, diterapkan ke orang lain. Hal yang pertama adalah sholat 4 rakaat dengan niat sholat sunnah hajat. Rakaat yang pertama ba'da Fatihah membaca kulhu 10 kali, rakaat yang kedua ba'da surah Fatihah membaca kulhu 20 kali, rakaat yang ketiga ba'da surah Fatihah membaca kulhu 30 kali, rakaat yang keempat ba'da surah Fatihah membaca kulhu 40 kali. Lalu setelah salam Anda baca Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya jami'il malaikatil alawiyah wassafaliyah, Assalamualaikum ya jami'il malaikatil alawiyah wassafaliyah, Assalamualaikum ya qutbu rabbani sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, Assalamualaikum ya rijalil ghaib, Assalamualaikum ya ayyuhal arwahil muqaddasah, ya nuqaba, ya nujaba, ya ruqaba, ya budala, ya autadal ard, autadal arba'ah, ya imama, ya kutubu, ya faradu, ya umana. Aghithuni bigawthati wangzuruni binadhrati warhamuni wa hassilu muradi wa maqsudi waqumu ala qada'i hawaiji inda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamakumullahu ta'ala fi dunya wal akhirah. Allahumma salli ala al-khidir. Setelah membaca tersebut, Anda lanjutkan membaca hadarah, yaitu ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal katibin syai'illahum al-Fatihah. Kemudian Anda membaca surah Al-Fatihah, baik itu sekali, 3 kali, atau 7 kali. Kemudian dilanjutkan membaca wa ila hadrati Khalifatur Rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'i sahaba wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in ihsan ila yaumiddin radhiyallahu ta'ala anhum wa karamallahu wajha syailillahum al-Fatihah. Lalu Anda membaca surah Al-Fatihah, baik itu sekali, 3 kali, atau 7 kali. Dilanjutkan wa ila hadrati jami'il awliya Allahu ta'ala mimma syarikil ardi la magharibiha, khususan ila hadrati qutbul ghawth wa muhyis sunnati wad din imamina wa qudwatina Sayyidi Sultan Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abi Hasan Sadzili wa Syekh Junaidil Baghdadi qaddasallahu sirruhum al-Fatihah. Lalu membaca surah Al-Fatihah, baik itu sekali, baik itu 3 kali, maupun 7 kali. Itu disesuaikan dengan kemampuan dan kelonggaran Anda. Lalu kemudian dilanjutkan wa ila hadrati khususon Syekh Abdus Sabur bin Mamah Haji Husni Gunung Sumping, wa ila hadrati khususon Kiai Haji Zainuddin Cisatong Palabuhan Ratu, wa ila hadrati khususon Abah Sarhan bin Abah Sarian,
Wa ila hadrati khususon Abah Nawawi bin Haji Tambi. Wa ila hadrati khususon Ustadz Muhammad bin Abah Sukari. Wa ila hadrati khususon Kiai Haji Odih Patoni bin Abah Syuaib. Wa ila hadrati khususon Engkos Kosasih bin Abah Nawawi. Wa jami ala man ajazani wa usulihim wa furu'ihim ila muntaha ghafarallahu ta'ala wa rahimahumullahu ta'ala anhum wa rafa'lahumud darajati syaililum al-fatihah. Lalu dilanjutkan membaca suratul Fatihah, baik itu sekali, 3 kali, atau 7 kali, sesenggang dan semampu Anda. Dilanjutkan ke pembacaan la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca sebanyak 3 kali. Lalu kemudian baca la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dibaca sekali. Lalu kemudian dilanjutkan la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dibaca sekali. Dilanjutkan ke zikir, pembacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, sebanyak 100 kali. Lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali. Dilanjutkan membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 100 kali. Dilanjutkan membaca hasbunallahi wa ni'mal wakil banyak 450 kali. Lalu kemudian membaca surah Al-Ikhlas banyak 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kemudian dilanjutkan membaca ayat Al-Baqarah ayat 5 ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun sebanyak 450 kali. Lalu ditutup dengan membaca sholawat sebanyak 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammadi wa sallim. Demikian dzikir kaifiyat daripada surah Al-Baqarah ayat 5 untuk mendapatkan fadilah keempat fadilah tersebut yang sudah dijelaskan di awal. Jadi lazimkanlah dzikir ini sebanyak 40 hari dengan riyadhah. Riyadhah artinya melatih batin rohani kita untuk senantiasa diukur dan diminimalkan syahwat yang ada di dalam diri kita,
kurang lebih seperti itu. Demikianlah fadilah daripada ayat 5 dari surah Al-Baqarah. Adapun makna daripada ayat 5 surah Al-Baqarah ini atau tafsir arti daripada surah Al-Baqarah ayat 5 ini, kami akan mencoba merujuk pada penafsiran Imam Al-Mahali di dalam Jalalain, dan insya Allah kita juga akan mencoba merujuk pendapat Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Juga insya Allah kita akan mencoba merujuk juga pada penafsiran Imam Ibnu Katsir terkait dengan penafsiran dari ayat ini. Semoga kita mendapatkan tambahan pengetahuan terkait dengan ayat 5 dari surah Al-Baqarah. Adapun di dalam tafsir Jalalain dikatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat keempat itu terdahulu sudah kita bahas dan dilanjutkan ke ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kelanjutan ayat daripada ayat keempat ini merupakan ayat kelima. Ulaika yang bermakna mereka lah, yang dimaksud mereka lah menurut tafsir Jalalain yaitu orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang telah disebutkan terdahulu. Ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya yaitu orang yang memperoleh petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung yang akan berhasil meraih surga dan terlepas dari siksa neraka. Demikian penafsiran dari tafsir Jalalain terkait dengan ayat dari ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Adapun menurut Imam Ibnu Katsir, ayat ulaika ala huda mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, ulaika mereka itulah ala hudam mir rabbihim yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika dan mereka itulah humul muflihun yaitu orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan ulaika yang artinya mereka, yaitu mereka yang dimaksud di sana yaitu orang-orang yang menyandang sifat-sifat tersebut di atas, yaitu orang yang beriman kepada kitab-kitab, yang beriman kepada apa yang Allah turunkan pada Rasul-Nya, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang mengeluarkan infak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan para Rasul sebelumnya, serta meyakini adanya kehidupan akhirat
dan semua itu mengharuskan mereka bersiap diri untuk menghadapinya dan mengerjakan amal saleh dan meninggalkan semua yang diharamkannya. Adapun kata ala hudan yang bermakna yang tetap mendapat petunjuk, maksudnya adalah mereka senantiasa mendapat pancaran cahaya, penjelasan serta petunjuk dari Allah Ta'ala. Kemudian kata wa ulaika humul muflihun, atau yang berarti dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksud mereka itulah orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dan yang selamat dari kejahatan yang mereka jauhi. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir terkait dengan nafsiran daripada ayat kelima dari surah Al-Baqarah. Sementara Imam At-Tabari menjelaskan ayat kelima dari surah Al-Baqarah, yaitu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, adalah ulaika, mereka itulah ala hudam mir rabbihim, yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Imam At-Tabari menjelaskan di dalam tafsirnya kait penakwilan firman Allah Ta'ala ulaika ala hudam mir rabbihim, yang berarti mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Yang dimaksud adalah para mufassirin berbeda pendapat tentang penakwilan ayat ini. Sebahagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dua kelompok orang beriman dari bangsa Arab dan ahli kitab yang disebutkan sebelumnya. Mereka berdalil dengan riwayat sebagai berikut. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, katanya. Amr bin Hamad menceritakan kepada kami, katanya. Asbat bin Nasr menceritakan kepada kami dari Ismail As-Sudi tentang berita yang diceritakannya dari Abu Malik dan dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas dan dari Murrah Al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan dari sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, adapun yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman kepada yang gaib adalah orang-orang yang beriman dari bangsa Arab. Sementara yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu adalah orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Kemudian keduanya disatukan di dalam firman Allah Ta'ala ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung. Sebahagian yang lain berpendapat
Justru yang dimaksud adalah orang-orang bertakwa yang beriman kepada yang gaib dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang diturunkan sebelumnya. Sebahagian yang lain juga berpendapat justru yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman dari ahli kitab, yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Sesuai dengan penakwilan yang terakhir ini, maka ayat walladzina yu'minuna bima unzila ilaik berkedudukan sebagai majrur dan marfu'. Adapun kedudukan marfu', ia datang dari dua sisi. Pertama yaitu atof atau mengikut pada ayat alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, kedudukannya menjadi khabar mubtada atau marfu' oleh ulaika ala huda mir rabbihim, oleh kalimat ulaika ala huda mir rabbihim. Sedangkan kedudukan majrur, ia atof pada dil muttaqin, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Jika atof pada kata alladzina, maka ia memiliki dua makna. Maka yang pertama, bahwa walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib yang sebelumnya menjadi sifat bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini menurut penakwilan yang mengatakan bahwa 4 ayat sesudah alif lam mim adalah diturunkan atas satu golongan dari orang-orang yang beriman. Yang kedua, bahwa kalimat walladzina, bahwa ayat dari kalimat walladzina yu'minuna bima unzila ilaik atof dari lil muttaqin yang berkedudukan majrur, dalam arti bahwa mereka adalah kelompok selain kelompok yang pertama. Dan kemudian juga kata walladzina yu'minuna bima unzila ilaik bisa dibaca marfu' sebagai mubtada karena ayat sebelumnya dianggap sempurna, atau mungkin dibaca marfu' sebagai permulaan pembicaraan meskipun ia menjadi sifat bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian ia bisa dibaca marfu' dari 4 sisi dan bisa dibaca majrur dari 2 sisi. Adapun menurut Imam At-Tabari, penakwilan yang paling tepat di dalam ayat ini adalah penakwilan dari Ibnu Mas'ud dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seperti yang telah kami sebutkan di atas, di mana kata ulaika menunjuk kepada 2 kelompok orang-orang yang bertakwa. Alasan kami menganggap penakwilan ini paling tepat adalah karena Allah Ta'ala menyebut 2 kelompok tersebut dengan sifat yang terpuji kemudian memuji mereka. Maka tidak layak jika Allah Ta'ala mengkhususkan pujian bagi salah satunya sementara keduanya layak untuk mendapatkan pujian tersebut. Sebagaimana tidak adil jika keduanya sejajar di dalam memperoleh ganjaran, lalu Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada salah satunya dan tidak memberikan kepada yang lainnya. Demikian halnya juga di dalam memberikan pujian, karena pujian dianggap bagian dari ganjaran.
Adapun makna dari ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, bahwa mereka senantiasa berada dalam cahaya Tuhan, petunjuk dan istiqomah berkat taufik dan pertolongannya. Hal tersebut dijelaskan di dalam riwayat Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, katanya Salamah bin Al-Fadl menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad, merupakan sahaya dari Zaid bin Thabit dari Ikrimah, atau dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dengan kalimat ulaika ala hudam mir rabbihim, atau yang berarti mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Yang dimaksud yaitu berada pada cahaya Tuhan mereka dan istiqomah dalam mengikuti petunjuknya. Adapun penakwilan firman Allah Ta'ala wa ulaika humul muflihun, yang bermakna dan merekalah orang-orang yang beruntung. Penakwilan ayat ini, yang dimaksud merekalah orang-orang yang beruntung, yaitu bahwa mereka itulah orang-orang yang sukses, yang mendapatkan apa yang mereka cari pada sisi Allah Ta'ala, berupa pahala dan surga sebagai balasan atas amal perbuatan dan keimanan mereka kepada Allah Ta'ala, kitab-kitabnya dan para rasulnya, dan selamat dari siksa yang ditimpakan kepada orang-orang yang durhaka. Makna ini sesuai dengan riwayat Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, katanya Salamah bin Al-Fadl menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad, sahaya Zaid bin Thabit dari Ikrimah, atau dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, terkait dengan kalimat ulaika humul muflihun, yang berarti dan merekalah orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud orang-orang yang beruntung yaitu orang-orang yang mendapatkan Yang dimaksud dengan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka cari dan selamat dari apa yang mereka hindari. Sebagai bukti bahwa di antara makna kata al-falah adalah menang dan berhasil mendapatkan apa yang dicari. Syair dari Labid bin Rabi'ah yang mengatakan, iqili ingkungti lamma ta'qili walaqad aflaha mangkana akal. Artinya, gunakan akalmu ketika berpikir, karena sungguh telah menang orang yang berakal. Juga syair Ubaid, aflih bima syi'ta faqad yublagu bid-dha'fi wa qad yukhda'ul aribu. Hidup kekalah sesukamu, karena yang lemah kadang berjaya dan yang cerdik kadang sengsara. Demikian penjelasan daripada Imam At-Tabari di dalam tafsirnya terkait dengan nafsiran surah Al-Baqarah ayat kelima ini. Semoga bermanfaat bagi para mustami'. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat saya yang salah dan mengandung kesalahan, maka hal tersebut mutlak berasal dari kebodohan saya dan dari kesalahan saya. Dengan demikian, saya secara pribadi memohon maaf kepada para mustami' dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala terkait kesalahan dan kebodohan tersebut. Adapun jika ada kalimat dan perkataan saya mengandung kebenaran di dalamnya,
maka kebenaran tersebut mutlak, berasal dan datang dari Allah Ta'ala, bukan dari diri saya pribadi. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada segmen selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa afhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik, wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.